Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat bertemu kembali lewat misa kita pagi ini. Hari ini hari Rabu, tanggal 12 Agustus. Mari kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, memanjatkan doa, mempersembahkan intensi, apa yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Intensi yang disiapkan, berdoa untuk mereka yang sudah mendahului kita. Mungkin ada anggota keluarga kita yang meninggal, atau saudara-saudari kita, teman-teman kita yang meminta kita untuk mendoakan mereka. Secara khusus untuk Bapak Dodo Prihandoko, Bapak Haji Ruslan Jailani, Bapak Suisdi Waliono, dan Mbak Eva, dan juga Mbak Ira. Kita juga berdoa untuk mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, teman-teman kita yang minta kita untuk mendoakan mereka. Secara khusus kita ingat Bapak Amirul Muksimin, Bapak Marsu, Ibu Maria Astuti, Ibu Cecilia Penny, dan Ibu Harsi. Kita juga berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun. Dan saya ingat anak kami kemarin merayakan ulang tahunnya, anak Tia Kung. Kita juga mohon berkat bagi mereka-mereka yang selalu setia melayani sesama. Secara khusus mohon berkat bagi Bapak Hidayat sekeluarga, Bapak Dr. Teguh sekeluarga, Ibu Shanti Dewi sekeluarga, Ibu Acu sekeluarga, Pak Martin sekeluarga, dan Ibu Irene Hardi sekeluarga. Mari dan kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan dan Allah kami, syukur dan terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam hidup kami. Kadang kami jatuh dalam dosa, jengkel pada orang lain, dan tidak saling mengampuni. Kami mohon semoga Engkau selalu menggerakkan hati kami, agar kami cepat mengampuni sesama yang bersalah kepada kami, agar kami boleh selalu mengalami kebahagiaan dalam hidup berdamai bersama saudara-saudara kami. Kami sampaikan ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dika dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yeskiel. Aku mendengar Tuhan berseru dengan suara nyaring, majulah kemari, hai para penghukum Yerusalem, bawalah masing-masing alat pemusnah. Dan lihat, 6 orang pria datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya.
Seorang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat tulis. Mereka itu masuk dan berdiri di samping mesbah tembaga. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci. Allah memanggil orang yang berpakaian lenan yang mempunyai alat tulis di sisinya. Lalu Tuhan bersabda kepadanya, "Berjalanlah di tengah-tengah kota Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang terjadi di sana." Dan kepada yang lain-lain aku mendengar Tuhan berkata, "Ikutilah dia dari belakang melintasi kota itu, dan pukullah sampai mati semua orang yang tidak ditandai T. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan para wanita, bunuh dan musnahkanlah. Tetapi semua orang yang ditandai huruf T, jangan kalian sentuh, dan mulailah dari tempat kudusku." Maka mulailah mereka dengan orang tua-tua yang berada di depan bait suci. Kemudian ia bersabda kepada mereka, "Najiskanlah bait suci itu, dan penuhilah pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Ayo pergilah." Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku melihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama dengan mereka. Lalu mereka berhenti di dekat pintu gerbang rumah Tuhan di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerub-kerub. Masing-masing mempunyai 4 muka dan 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada bagian yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka serupa dengan muka makhluk-makhluk yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Haleluya, 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 haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, Haleluya. Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya,
Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengampuni orang yang bersalah. Saudara-saudariku yang terkasih, saya yakin kita semua punya pengalaman di saat kita bersalah kepada orang lain, atau orang lain bersalah kepada kita. Bagaimana perasaan kita pada waktu itu? Saya secara pribadi seringkali mengalaminya. Kalau ada orang yang bersalah kepada saya, pada waktu itu pengalaman ini bahwa saya tidak nyaman, merasa tidak nyaman. Kalau biasa bertemu orangnya, saya tidak punya semangat untuk menegur atau untuk berbicara dengan dia. Di saat bangun pagi selalu ada pikiran, aduh mungkin hari ini saya akan bertemu orang ini. Dari kehidupan saya betul merasa terganggu. Tetapi di saat orangnya datang menyampaikan mohon maaf, memang agak berat untuk memberikan maaf. Tetapi demi kenyamanan, agar saya boleh hidup damai kembali dengan diri saya sendiri atau dengan orang itu, saya harus menerima maafnya. Atau sebaliknya, di saat saya melakukan satu perbuatan yang tidak baik kepada orang lain, saya juga merasa semacam tidak punya arti bagi mereka atau bagi orang tersebut. Tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa tidur aman pada malam hari. Selalu berpikir dan merasakan bahwa saya ini tidak punya arti lagi dalam hidup ini. Apalagi kepada orang itu. Saya merasa ada kekurangan kepercayaan dari orang itu. Tetapi di saat saya menyampaikan, meminta kesediaan dari teman itu untuk boleh berdamai kembali dengan saya, untuk menerima permintaan maaf saya. Di saat dia menerima permintaan maaf saya, di saat itu saya merasa semacam beban yang saya pikul selama itu terlepas. Saya bisa ada gairah lagi untuk makan, minum, untuk bergerak bebas, atau bisa tidur nyenyak. Atau waktu berdoa juga, doa saya juga serasa nyaman. Nah, itulah manfaat dari saling mengampuni.
atau saya memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada saya, atau memohon orang yang mendapat perbuatan salah dari saya juga bisa merasa nyaman. Dari saling memberi pengampunan sangat mendatangkan kebahagiaan dan kenyamanan hidup bagi kita semua. Jadi Yesus hari ini mengajak kita semua untuk saling mengampuni. Kalau kita selalu bersedia untuk memberi pengampunan kepada orang lain, pasti kita juga akan merasa nyaman, rasa damai, dan bisa fokus menjalankan tugas harian kita. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, jalankanlah apa yang dikatakan Yesus hari ini untuk saling mengampuni. Amin. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, berkenanlah menerima persembahan gereja-Mu, yang berkat belas kasih-Mu dapat kami tunjukkan kepadamu. Berilah kekuatan baru kepadanya menjadi tanda yang menyelamatkan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, bahwa dimanapun juga kami selalu bersyukur kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu dan dengan sabda itu Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dialah piala yang telah Kau utus. Dia pula lah yang telah Kau utus kepada kami sebagai penyelamat dan penebus. Ia menjadi manusia dengan kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan menjadikan kami umat-Mu yang suci, Ia rela merentangkan tangan di kayu salib, supaya belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memwartakan kemuliaan-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala yang kudus. Maka kami mohon, semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus.
Pada malam Dia diserahkan sebelum menderita sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenakanlah aku dengan merayakan peristiwa ini." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umat-Mu. Ya Bapa, berkatilah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sudahlah memupuk cinta kasih persaudaraan umat-Mu dalam persatuan dan Bapa Suci Fransiskus dan Bapa Uskup kami Siprianus serta rohaniwan dan semua pelayan umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa kami pada hari ini dan berkatilah mereka yang kami doakan. Jamahlah mereka yang sakit ya Tuhan, dan berkatilah mereka merayakan ulang tahun, dan berkatilah segala usaha kesehatan jiwa raga bagi mereka-mereka yang selalu sedia dan sensitif membantu sesama, secara khusus para penderma kami. Selamatkanlah pula saudara-saudari kami kaum beriman dan semua orang lain yang telah meninggal dunia, secara khusus mereka yang kami ingat pada hari ini, baik yang sudah dibacakan nama-nama mereka maupun yang tak sempat kami bacakan. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka dan kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus. Kasihanilah dan sambutlah mereka dalam pangkuan-Mu. Kami semua memohon belas kasih-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang hidup dalam cinta-Mu. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Dikau. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia, serta bersatu dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa segala hormat dan pujian kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, dimuliakanlah nama-Mu dalam pekerjaan dan pergaulan kami setiap hari, dalam keluarga dan masyarakat kami. Bantulah kami supaya selalu berusaha menjadikan hidup kami suatu pujian bagi nama-Mu, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul, damai kuwartakan kepadamu, yakni damaiku yang kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Anak domba Allah, yang maha khusus dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang maha khusus dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang maha khusus dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena kehendak Bapa dan kerjasama Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan karena kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang maha kudus ini. Semoga kami selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah Kau biarkan kami terpisah dari-Mu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas selamatkan pada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menyongsong kami sementara kami masih dalam perjalanan. Kami Kau undang ikut serta dalam perjamuan dan Engkau sendiri yang melayani kami. Jadikanlah kami hamba yang setiap saat siap siaga dalam menghadap-Mu tanpa rasa takut atau bimbang. Bila tiba saatnya Engkau memanggil kami untuk selama-lamanya, Tuhan, gerakkanlah hati kami untuk saling mengampuni dan saling menerima pengampunan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, pada misa ini, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai.
Syukur pada Mari pergi, kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisiat SPD Kubu, Manggarai, Flores, NTT.